Selamat siang teman-teman, dengan Tasya di sini. Pada hari ini kita akan membahas cara melakukan pembelian saham gitu. Jadi kan sebelumnya kita udah mempelajari tentang rasio-rasio, terus aplikasi yang digunakan untuk melihat perusahaan itu bagus atau enggak gitu. Sekarang kita itu akan belajar cara melakukan pembelian saham gitu. Pasti kan untuk investor pemula itu hal yang paling membingungkan adalah harus mulai dari mana dulu. Terus yang harus dimulai itu apa dulu gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau melakukan transaksi saham itu kita butuh sekuritas karena sekuritas itu seperti mall. Jadi kalau kita misalnya mau beli iPhone, kita tuh nggak mungkin pergi langsung ke pabriknya untuk beli iPhone gitu. Jadi kita belinya itu di mall. Sama dengan saham, kita tuh kalau mau beli saham, misalnya saham perusahaan Indofood misalnya, itu kita nggak akan langsung ke Indofoodnya bilang saya mau beli saham gitu. Kita itu akan melalui sekuritas. Sekuritas itu perbedaan sekuritas satu dan lainnya itu biasanya cuma di fee transaksi, tapi itu bedanya sebenarnya dikit banget gitu. Terus kita itu sekuritas itu ada yang bisa daftar online, ada yang bisa daftar offline. Kalau misalnya daftar online itu Stockbit bisa, jadi kita download aplikasinya, kita ikutin aja tahap-tahapnya. Kalau untuk yang offline itu kita ada yang saya saranin sih BCA Sekuritas karena dia lumayan enak buat dipakai gitu, user friendly lah. Terus habis itu nanti kita tuh dapat rekening namanya RDN. RDN itu atas nama kita sendiri. Karena dia atas nama kita sendiri, jadi kita nanti transfernya ke situ buat top up sekuritasnya, top up amount saldo buat kita melakukan pembelian saham, kita akan transfer ke atas nama kita. Lalu kalau kita misalnya nanti mau tarik uangnya, itu akan cair di rekening yang kita daftarkan gitu. Jadi rekening kita, jadi lebih aman lah gitu. Terus nanti contoh yang akan saya masukkan itu adalah contoh menggunakan BCA Sekuritas. Saya akan isi saldo 10 juta, terus saya akan melakukan pembelian saham gitu. Kalian mungkin bisa jadiin referensi, tapi kalian harus tetap mempelajari saham yang kalian beli, biar kalau misalnya sahamnya turun, kalian itu nggak panik gitu. Jadi nanti biar di sekuritas itu nunjukin juga, sebenarnya itu kita itu bisa floating profit, kita itu bisa floating loss gitu. Terus nanti tiap minggu atau tiap bulan saya akan top up, terus akan melakukan pembelian saham lainnya. Itu juga bisa jadi referensi sih. Cuman kalian harus pelajari lagi karena untung rugi ditanggung masing-masing gitu. Jadi kayak kalau untung kalian nikmati sendiri, kalau rugi juga kalian tanggung sendiri gitu. Jadi emang lebih baik kan tuh mainnya tuh dari amount yang kecil dulu kalau kalian baru belajar gitu. Karena itu ada level psikologis yang mesti dijaga juga. Jadi maksudnya kalau kita jadi sebagai investor pemula, yang paling susah itu sebenarnya kadang bukan cuma teorinya, tapi lebih ke psikologisnya. Misalnya dia turun kita panik, nggak bisa tidur gitu. Terus kalau dia naik kita sudah jual kita nyesal gitu. Jadi kayak emang kita harus tahu alasan kita membeli saham tersebut. Terus kira-kira harusnya itu harga itu saham itu di harga berapa gitu kan, kita tujuannya kita adalah beli Mercy di harga Avanza, terus nanti kita jual di pas dia harga Mercy lagi gitu. Terus oh ya kalau misalnya kalian melakukan pembelian 10 juta, dia naik 10%, untungnya kan 1 juta. Kalau dia 100 juta naik 10%, dia 10 juta. Kalau dia 1M naik 10%, dia itu 100 juta. Tapi masalahnya kalau itu enaknya kalau kita untung ya, tapi kalau kita rugi itu kan bahaya banget. Jadi emang kalau misalnya saran saya, misalnya kalian belum pernah coba, kalian takut ya, kalian mulainya dari angka-angka yang kalian nyaman dulu aja, yang angka-angka kecil gitu. Yang penting kalian coba dulu, belajar dulu, terus kalian perhatiinnya itu jangan amount, perhatiinnya itu persentase. Jadi kalian tuh satu bulan tuh bisa dapat untung berapa, satu tahun itu bisa dapat untung berapa. Jadi lebih fokus ke kalian tuh ngerti dulu gitu cara mainnya, terus kayak oh kita itu bisa dapat profit berapa persen loh gitu, kayak gitu. Jadi menurut saya sih mulai aja dulu ya, tapi di amount yang kalian nyaman gitu untuk kalau misalnya suatu saat misalnya sahamnya rugi atau gimana gitu. Jadi jangan cuma memikirkan bisa cuan tapi bisa rugi juga gitu. Tapi menurut saya mulai aja dulu sih. Terima kasih. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, tolong di like dan di subscribe ya. Terima kasih teman-teman. Jadi dalam contoh hari ini itu kita pakainya BCA Sekuritas. Kalau untuk BCA Sekuritas sendiri menurut saya tampilannya itu lebih mudah dimengerti. Jadi itu kita bisa lihat di sini ada di account portofolio. Ya, ini tuh duit kita yang ada gitu 10 juta. Jadi cash available yang kita masukin tuh 10 juta. Terus buying limit itu 25 juta. Jadi sebenarnya kayak kita itu bisa beli sahamnya itu sampai 25 juta, tapi 15 jutanya itu harus dilunasi dalam waktu 2 hari. Kalau 2 hari kita nggak lunasi, kita tuh hari ketiga kali hari keempat kena denda. Terus hari keempat jam 11 siang, nanti kenanya namanya for sale, itu sahamnya dijualin sampai 15 jutanya itu lunas gitu. Jadi mau untung mau rugi dijual sama sekuritasnya. Jadi kalian jangan kaget, jadi kalian harus emang pastiin kalau kalian beli itu sesuai dengan amount yang kalian punya. Terus kalau ini ada withdraw cash. Withdraw cash itu kita penarikan uang kan. Jadi kita
mau tarik, kita bisa taruh di sini misalnya 5 juta. Nanti kita bisa submit gitu. Nanti dia masuknya di rekening terdaftar. Jadi rekening apa yang kita daftarin dia masuknya di situ gitu. Jadi lebih aman ya, karena kita penarikannya emang harus dari rekening yang kita daftarkan gitu. Terus order, export order. Ini kita contohnya mau membeli saham. Misalnya di sini kita pencet buy, terus habis itu ini ada search yang bulat di atas, terus atas paling kiri, terus habis itu kita misalnya mau belinya INKP. Ya. Jadi INKP kalau kita lihat di sini tuh harganya berarti 7.750 sama 7.775. Artinya kalau kita mau langsung dapat sahamnya, langsung dapat sekarang juga, itu kita belinya di 775 karena kan koin 7750 itu kita antri, jadi antriannya masih ada 371 lot. Tapi kita dapatnya lebih murah. Jadi kalau kalian mau dapatnya pasti ya kalian belinya lebih mahal. Kalau misalnya kalian mau menunggu tapi ada kemungkinan tidak dapat barang, itu kita belinya bisa lebih murah. Kalau ini kalau kita bisa lihat ini kan 7725 itu masih antriannya kecil juga. Jadi coba kita antri di 7725. Jadi kita mencoba mendapat barang yang lebih murah. Terus kita kayak gini. Ini kalau 10 lot berarti 7 juta karena satu lot itu 100 lembar. Jadi satu lot itu 100 lembar dikali 7.725. Kalau kita beli 10 lot berarti 10 dikali 100 dikali 7.725 itu 7 juta. Ini kita buy. Terus confirm. Ya, terus oke. Ya. Nah, dia masuknya di order list. Jadi kalau mau buy di sini, kalau mau sell di sini, terus kalau misalnya kita mau lihat pesanan kita di sini order list. Ya. Terus kalau yang dari BCA Sekuritas ini, enaknya itu ada antrian yang bisa diulangi selama 1 minggu. Jadi caranya adalah, misalnya kita mau beli, oh ini ada max-nya juga, max 3 lagi. Jadi kita masih bisa pesan 3 lagi buat ke 10 juta. Cash kita sisa 2.260.000. Jadi misalnya kita mau ngantri di 7.700. Kita pencet 3. Ini kayak masih kelebihan sih, soalnya ini kan cashnya 2.260, ini 2.314.000. Jadi coba kita turunin harganya kali ya. Kita turunin di kuotanya deh 2 gitu ya. Ya, kalau 2 kan 1 juta. Terus ini ada namanya GTC, Good Till Cancel. Jadi kalau kita tidak cancel, dia akan ke-repeat terus tiap hari orderannya. Jadi kita misalnya nih, pencet GTC-nya, terus ini pencet tanggalnya, maksimal itu 1 minggu, jadi bisa sampai tanggal 18. Jadi tanggal 18 kita nggak perlu input pesan tiap hari, jadi dia akan kepesan terus sampai kita dapat barangnya gitu. Jadi misalnya buy, confirm, oke. Agak lemot. Ini order accept. Jadi di GTC ini agak loading kayaknya aplikasinya. Ya kalau misalnya aplikasinya kadang suka error, ya tadi aplikasinya agak error sih karena ya namanya juga aplikasi ya. Jadi tadi saya keluarin lagi, terus saya insert password sama PIN lagi. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi export order, ini kan udah masuk nih yang 7.700. Masuknya di order list sama GTC. GTC itu yang kita antriannya itu kita bisa lihat expire date-nya itu sampai tanggal 18. Jadi sampai tanggal 18 nanti pesanannya itu keulang terus gitu. Jadi kita nggak usah pesen tiap hari gitu. Ini belum match ya 7725. Berarti kita ada antrian sedikit lagi, kita udah dapetnya 77 yang 10 lot. Kalau yang 2 lot itu kita antri, kalau kita nggak dapat itu kita bisa nunggu. Misalnya nanti keulang 1 minggu, kalau dia dapat ya dapat, kalau enggak ya enggak gitu. Terus apalagi ya? Kita bisa lihat di tadi withdraw cash udah.
portofolio. Oh ya, nanti kalau misalnya kita udah dapat sahamnya nanti muncul di sini di portofolio. Jadi yang tanda 3 ini terus langsung pencet portofolio. Ya, ini kita belum dapat. Jadi kalau misalnya kita udah dapat nanti di sini di lotnya itu muncul, shares-nya muncul, terus ada average buying price itu kayak rata-rata kita beli. Misalnya kalau kita beli 7.700 satu, 7.750 satu, itu dijumlahin dibagi 2 kan, karena dia 2 lot, berarti rata-rata dari situ gitu. Iya. Terus cash available berarti 718.000. Jadi kalau antrian kita tadi itu yang 10 tambah 2, 12 lot itu match, kita itu masih ada sisa cash 700 ribuan gitu. Oh ya, yang perlu diperhatikan juga, jam bursa pasar itu adalah jam 9 pagi sampai 11.30 siang. Terus untuk sesi keduanya sendiri itu jam 1.30 siang sampai jam 3 sore gitu. Itu jam Jakarta ya, maksudnya kalau di daerah lain mungkin akan plus minus 1 jam gitu. Jadi kayak ini untuk jamnya itu jam Jakarta gitu. Terus oh ya ini cuman berlaku selama COVID. Jadi kalau misalnya sebenarnya karena COVID gitu yang bursa agak fluktuatif itu jamnya dibatasi. Jadi untuk jam normalnya sendiri itu sebenarnya sebelum COVID itu jam 9 pagi sampai jam 11.30 siang, terus jam 1.30 siang sampai jam 4 sore gitu. Terus, oh ya, batas ada istilahnya itu ARB dan ARA. Kalau ARB itu dia itu sekarang itu 7%, jadi saham itu turun maksimal 1 hari 7%. Kalau ARA itu kenaikan maksimum saham tiap hari itu 25% dalam 1 hari gitu. Terus ini kita lihat masih belum match. Mungkin ntar kita balik lagi kalau udah ada perkembangan ya, tapi caranya itu emang seperti itu gitu. Terus udah itu aja sih. Semoga kalian mengerti cara menggunakan aplikasi ini. Sebenarnya kalau aplikasi Sukor misalnya atau Stockbit atau aplikasi lain, konsepnya mirip sih. Jadi kayak istilahnya kalau portofolio itu ya isinya saham kita, cashnya berapa. Terus kalau misalnya mau withdraw tadi cash withdraw. Jadi kita kayak mau tarik uang kita dan itu akan cair cuman di tabungan yang terdaftar. Jadi pastikan yang kalian daftarkan waktu mendaftarkan sekuritas itu adalah tabungan kalian yang akan aktif terus gitu. Ya, ya ini yang ya yang satu ini udah match yang 7.725 yang 10 lot. Jadi kita bisa lihat tadi di portofolio ini yang 3 terus portofolio. Ya, jadi udah masuk 7.739.000 itu biayanya, biaya pembelian sama biaya fee-nya itu 0,15 atau 0,18% gitu. Jadi ada fee beli 0,15 biasanya atau 0,18. Terus nanti fee jual juga sama, tambah pajak 0,1%. Jadi pajak nanti udah dipotongin sama sekuritasnya. Nanti kita akhir tahun tinggal lapor aja pajaknya gitu. Oh pajaknya total penjualan berapa, terus 0,1% gitu. Jangan lupa lapor di SPT gitu. Ini sih 10 lot harganya sekarang 7.775. Jadi udah naik 50 poin. Untungnya 50.000 gitu. 0,65%. Sekian video saya. Kalau misalnya bermanfaat, please like dan subscribe teman-teman. Terima kasih.